Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Agus Kurnia, Anggi Priliana, Dea Amanda Putri, Muhammad Alif Mahardika, Rosalia Silpi, dan Ricky Harun. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai novel hafalan Sholat Delisa. Selamat menyimak. Kelompok 5 mengambil sebuah novel yang berjudul Hafalan Sholat Delisa, pengarangnya Telelie, tebal buku 248 halaman, penerbitnya Republika, cetakan ke-6, Januari tahun 2008. Sinopsis novel ini menceritakan kisah seorang anak berusia 6 tahun bernama Delisa. Dia berusaha keras menghafal bacaan sholat agar dia bisa mendapat kalung dari uminya sebagai hadiah. Ketiga kakak Delisa pun telah menyiapkan kejutan untuk Delisa. Namun sayangnya di hari Delisa diuji hafalan bacaan sholat, gempa dan tsunami datang meluluhlantahkan kota Loknah. Ketiga kakak Delisa meninggal dalam peristiwa itu, sedangkan umi Delisa tidak diketahui rimbanya. Delisa selamat dari bencana tersebut, namun Delisa harus kehilangan salah satu kakinya. Walaupun berbagai cobaan datang menghimpit Delisa, tetap tabah dan sabar. Akan tetapi ada satu hal yang mengganjal di hati Delisa. Dia tidak bisa menghafal kembali bacaan sholatnya. Sekeras apapun dia mencoba, dia tetap tidak bisa. Pada akhirnya, Delisa mengetahui apa yang menyebabkan dia tidak bisa menghafal bacaan sholat. Saat Delisa pertama kalinya sholat dengan bacaan yang ia hafalkan, saat itu pula lah Delisa menemukan jasad uminya yang sudah menjadi kerangka. Tangan kerangka putih itu menggenggam erat sesuatu yang paling Delisa inginkan. Unsur intrinsik. Tema: perjuangan dan ketegaran seorang anak umur 6 tahun bernama Delisa dalam menghafal bacaan sholat dan dalam menghadapi cobaan yang menimpa dirinya. Tokoh dan penokohan. Delisa memiliki sifat yang pemalas, manja, baik, dan suka memberi. Terdapat dalam kutipan, Kak Fatimah ganggu saja, Delisa masih ngantuk. Delisa bandel menarik bantal ditaruh di atas kepala, malas mendengar suara tertawa Kak Fatimah. Umi Salamah, baik, sabar, dan bijaksana. Terdapat dalam kutipan, tetapi doanya tetap nggak seperti itu kan Delisa. Ibu menambahkan, kamu kan dikasih tahu artinya oleh Ustadz Rahman. Nah, kamu boleh baca seperti artinya itu lebih pas. Atau kalau Delisa mau lebih afdol lagi, ya pakai bahasa Arabnya, ntar bangunnya insya Allah gak susah lagi. Ada malaikat yang membangunkan Delisa. Tokoh selanjutnya adalah Fatimah, baik dan perhatian. Terdapat pada kutipan, Delisa bangun sayang, subuh. Fatimah sulung berumur 15 tahun membelai lembut pipi Delisa, tersenyum berbisik. Yang selanjutnya adalah Aisyah, usil. Tokoh selanjutnya adalah Aisyah, memiliki watak yang usil, iri hati, dan baik. Delisa menggeliat geli. Cut Aisyah nakal menusuk hidungnya dengan bulu ayam penunjuk batas tadarus. Jahara, pendiam dan baik. Abi Usman, baik dan sabar. Umam, jahil, usil, nakal, dan pemurung. Tiur, baik dan pengertian. Pak Cik Kacan, baik, suka menolong dan suka memberi. Kasopi, baik dan penyayang serta pengertian. Yang selanjutnya adalah Smith Adam, baik, penyayang, dan suka menolong. Kemudian Ustadz Rohman, tawakal, sabar, pengertian, dan baik hati. Alur maju mundur maju campuran. Alur dari cerita ini yaitu maju mundur maju campuran. Karena pada novel ini digambarkan bahwa Delisa mengenang masa-masa saat sebelum keluarganya meninggal karena bencana tsunami. Umi, Delisa tiba-tiba ingat Umi. Ya Allah, di mana Umi? Kepala Delisa berputar mencari. Di mana pula Kak Fatimah, Kak Zahra, Kak Aisyah? Di mana mereka? Pelan kenangan itu kembali. Lambat Delisa mengingat kejadian 6 hari lalu. Delisa sama sekali tidak pernah tahu. Hampir seminggu ia sudah terjebak di atas semak belukar tersebut. Sekolah pagi hari itu.
Ia bukankah sedang menghadap Ibu Guru Nur menghafal bacaan sholat? 4. Latar 1. Latar tempat. Desa kecil bernama Loknga, pesisir pantai Aceh. Mereka tinggal di komplek perumahan sederhana, dekat sekali dengan pantai. Loknga memang tepat di tubir pantai. Pantai yang indah. Rumah mereka paling berjarak 400 meter dari pantai. Komplek itu seperti perumahan di seluruh kota Loknga, religius dan bersahabat. Latar waktu, pada saat Delisa menjalani tes hafalan sholatnya. Pagi itu, Sabtu 25 Desember 2003, sehari sebelum badai tsunami menghancurkan pesisir Loknga, sebelum alam kejam sekali merenggut semua kebahagiaan Delisa. 3. Latar suasana. Suasana saat akan terjadi gempa sangat tragis. Seluruh orang pergi berhamburan, mencari tempat yang aman. Gelombang itu menyentuh tembok sekolah. Beberapa detik sebelum terdengar suara bergemuruh. Juga teriakan-teriakan ketakutan orang di luar. Delisa tidak melihat betapa menggentarkannya sapuan gelombang raksasa itu. Delisa mendengar suara mengerikan itu, tetapi Delisa sedang khusyuk. Delisa ingin menyelesaikan hafalan sholatnya dengan baik. Ya Allah, Delisa ingin berpikiran satu, maka ia tidak bergeming dari berdirinya. Perkenalkan, saya Amanda Putri. Saya di sini akan menyebutkan sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat yang ada pada novel Hafalan Sholat Delisa. Yang pertama, sudut pandang. Sudut pandang yang ada pada novel ini yaitu orang ketiga serba tahu. Hal ini dibuktikan oleh pengarang yang selalu menyebut nama tokoh-tokoh pemeran dalam novel, di mana seakan-akan pengarang begitu mengerti perasaan yang dialami oleh tokoh dalam cerita. Selanjutnya, yang keenam adalah gaya bahasa. Gaya bahasa yang pertama yaitu majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang meletakkan sifat-sifat insan atau manusia pada suatu benda mati, sehingga seolah-olah memiliki sifat seperti benda hidup. Salah satu contohnya adalah pada halaman 77, yaitu di mana sore hari, dunia masih menyeringai. Selanjutnya yang kedua adalah majas hiperbola. Majas ini adalah majas yang menyatakan sesuatu secara berlebihan. Contohnya ada pada halaman 53, yaitu, ya Allah, kalimat itu membuat hatinya meleleh seketika. Yang ketiga adalah majas metafora. Adalah pemakaian kata atau kelompok kata yang bukan arti sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Contohnya ada pada halaman 262, yaitu kerudung Delisa bercahaya. Kerudung Delisa bagai terbuat dari air. Yang ketujuh dan yang terakhir yaitu adalah amanat. Selalu senantiasa bersyukur dan berterima kasih atas anugerah dari Yang Kuasa. Belajar untuk ikhlas menerima apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Selanjutnya yaitu terus maju dan pantang menyerah dalam menjalani kehidupan. Dan yang terakhir adalah sayangilah keluargamu seperti mereka menyayangimu. Jika kamu menginginkan sesuatu, teruslah berusaha agar tercapai. Latar belakang penulis. Terelie merupakan nama pena dari seorang novelis Indonesia yang diambil dari bahasa India dengan arti untukmu. Terelie lahir pada tanggal 21 Mei 1979 dan telah menghasilkan 14 buah novel. Nama asli dari pengarang ini adalah Darwis yang beristrikan Rizky Amelia dan seorang ayah dari Abdullah Pasai. Lahir dan besar di pedalaman Sumatera, berasal dari keluarga petani, anak ke-6 dari 7 bersaudara. Riwayat pendidikannya antara lain SDN 2 Kikim Timur Sumatera Selatan, SMP Negeri 2 Kikim Timur Sumatera Selatan, SMU Negeri 9 Bandar Lampung, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Profesinya sekarang sebagai penulis dan sebagai pemateri dalam forum diskusi. Berkat dari kerja kerasnya itu membuat novelnya sampai ke pasaran internasional. Oleh sebab itu, ia dijuluki sebagai novelis terbaik Indonesia. Novelnya ada yang sampai ke mancanegara yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Karya-karyanya yang telah dipublikasikan antara lain berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, Pukat, Berlian, Hafalan Sholat Delisa, Moga Bunda Disayang Allah, Ayahku Bukan Pembohong, The Gorgon Series,
James dan Incredible, bidadari surga, sang penandai, rembulan tenggelam di wajahmu, mimpi-mimpi si patah hati, cintaku antara Jakarta dan Kuala Lumpur, senja bersama Rosi dan Eliana, serial anak-anak Mamak. Semua dari karya-karyanya itu mendapatkan tanggapan positif dari setiap pembaca. Hampir semua dari novel-novelnya itu menjadi bestseller dibandingkan dengan novel sesudah maupun sebelumnya. Novel hafalan Salat Denisa ini Sekian lebih dari memberikan kelompok wawasan kami. yang banyak, Mohon maaf bila terutama banyak mengenai salah. ibadah seperti menjaga Wassalamualaikum kehusuan dalam salat. warahmatullahi Pada novel wabarakatuh. ini penulis memakai bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Berbeda dengan novelnya yang berjudul Ayahku Bukan Pembohong, yang banyak menggunakan kata-kata kiasan dan juga majas-majas yang sulit dipahami bagi pembaca, terutama bagi pembaca pemula. Novel hafalan Salat Delisa lebih banyak problema yang terjadi tidak hanya terfokus pada suatu permasalahan saja, dan semuanya itu dipecahkan atau diselesaikan dengan bijaksana. Sedangkan pada novel Ayahku Bukan Pembohong, Perkenalkan, nama saya Agustinnya. Saya di sini akan menjelaskan nilai apa saja yang terkandung pada novel hafalan Salat Delisa. Yang pertama ada nilai agama. Dalam novel ini nilai agama yang terkandung sangat kuat karena semua anak Umi Salamah diwajibkan menghafal bacaan salatnya dan diwajibkan untuk salat sesuai dengan waktunya. Semua anak Umi Salamah belajar mengaji di TPA bersama Ustadz Rahman. Hal ini dibuktikan dalam percakapan sebagai berikut. Delisa, bangun sayang, subuh. Terus yang kedua ada nilai sosial. Banyak sekali nilai sosial yang tertoreh pada novel ini sebagai contoh kebersamaan seorang ibu yang menyayangi keempat anaknya dengan sabar. Walau dalam keluarganya tersebut tidak hadirnya seorang ayah, namun keluarga tersebut tetap hidup sejahtera dan tentram. Terus yang ketiga ada nilai moral. Digambarkan nilai-nilai moral yang sangat kental. Kita dapat menganalisis dari keadaan sosial dan kegiatan masyarakat di daerah tersebut. Sangat sopan dan juga sangat mengutamakan nilai-nilai agama dan budaya Islam. Yang keempat ada nilai budaya. Budaya yang ada di dalam novel ini adalah ketika semua anak Umi Salamah telah lulus dalam hafalan membaca sholatnya. Maka sebagai hadiahnya, Umi memberikan sebuah kalung sebagai hadiahnya. Hal ini dibuktikan dalam percakapan berikut. Delisa boleh pilih kalungnya sendiri kan, seperti punya Kak Fatimah, punya Kak Jahra, atau seperti punya Kak Aisyah. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.